Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan video tutorial pembelajaran terkait beberapa konsep dan teknik penting. Yang pertama adalah penghitungan energi single point. Apa itu energi single point? Adalah suatu prediksi besarnya energi dan sifat-sifat yang berkaitan untuk suatu molekul dengan struktur geometri tertentu. Artinya, hitungan itu hanya memprediksi energi dan sifat-sifat yang berkaitan dengan suatu molekul untuk struktur tertentu saja tanpa ada perubahan. Jadi single point ini kata kunci artinya ya satu struktur atau satu titik. Nah, artinya satu titik tunggal pada permukaan energi potensial untuk suatu molekul. Apa sih pentingnya penghitungan energi single point? Ini sebenarnya adalah untuk mendapatkan konfirmasi dasar tentang suatu molekul. Jadi kalau kita baru menggambar struktur molekul 3 dimensi, misalnya menggunakan Avogadro ataupun menggunakan Hypercam, maka sebelum diubah apapun, setelah kita membuatnya, itu adalah satu struktur awal. Dan kalau kita langsung menghitungnya, itu berarti adalah single point. Sebagai contoh misalnya, apabila kita baru menggambar ini adalah NH3 ya, kita baru saja digambar misalnya, kemudian kita memilih misalnya ab initio ya, no basis set misalnya ya, ataupun misalnya no basis set, saya milih no basis set, kemudian langsung compute single point ya. Oke, saya contoh, mungkin ini ada kesalahan, tapi pakai semi empirik misalnya, saya pilih PM3 misalnya, oke, kemudian single point langsung dijalankan. Nah, ini energi yang diperoleh itu adalah energi untuk struktur ini saja, tidak ada perubahan panjang ikatan, tidak ada perubahan sudut ikatan ataupun yang lain. Itu yang namanya single point ya. Jadi biasanya kalau kita mau membandingkan antara hasil awal dengan hasil setelah teroptimasi, maka kita otomatis harus menghitung single point dulu ya, single point dulu. Jadi hitungan single point berapa, hitungan setelah dioptimasi geometri itu berapa. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu optimasi geometri ya. Oke, itu terkait dengan single point. Anda harus paham bahwa single point ini belum dioptimasi, artinya strukturnya apa adanya. Dengan struktur tertentu saja energi dihitung ataupun sifat-sifat yang lain dihitung. Sekarang saya masuk kepada optimasi geometri. Anda bisa mendapatkan file ini kalau pada website ini ya, website kimia komputasi untuk unduan. Anda bisa download ini, kimia komputasi panduan Gaussian ya. Ini yang sedang kita bahas. Nah, sekarang kita bahas tentang optimasi geometri. Apa itu optimasi geometri? Ini digunakan untuk menghitung energi yang di mana struktur molekulnya itu sudah stabil. Jadi menghitung energi bukan struktur apa adanya seperti single point, tetapi dengan mengubah panjang ikatan, sudut ikatan, sudut dihedral dan sebagainya sampai diperoleh energi yang paling rendah. Kenapa disebut mendapatkan energi yang paling rendah? Adalah ketika struktur energinya, struktur molekulnya paling stabil. Nah, struktur yang paling stabil. Nah, ini berkaitan dengan permukaan energi potensial atau potensial energi surface bahasa Inggrisnya. Oke, kita lihat nih, apa itu permukaan energi potensial atau potensial energi surface? Adalah satu kurva hubungan antara energi interaksi dengan jarak antar inti atom. Kita lihat, Anda boleh buka pada pertemuan 5. Di sini saya sebutkan pada waktu kita membahas mekanika molekuler ada hukum
Hawk, ada kolom, dan di sini ada interaksi atomik. Saya buka misalnya ini ya, full screen. Nah, lihat, saya pilih yang agak panjang, misalnya pakai yang custom ya. Oke, saya turunkan di sini. Nah, apa yang disebut permukaan energi potensial? Ini potensial energinya, energi potensial ini jarak antar atom. Perhatikan, kalau antar atom ini jauh, ini dengan ini jauh ya, maka energi potensialnya rendah, 0, mendekati 0 ya, mendekati 0. Tapi semakin dekat, terus lihat, maka semakin turun energi potensialnya sampai pada satu titik tertentu yang disebut pada posisi kesetimbangan. Kalau ini terus bablas, naik energinya, energi potensialnya naik terus. Ini energi potensial ini ya, lihat itu ya, sampai jauh sini dari tentu atom ya, kembali. Ini pada potensi kesetimbangan. Ketika energi paling rendah itu yang disebut struktur stabil, struktur optimal ya. Kalau sampai sini lihat naik, dilepas ya, sama. Jadi ada tolakan, ada tarikan ya, ada tolakan, ada tarikan. Tentu berbeda-beda untuk setiap atomnya, untuk energinya berbeda-beda ya. Lihat ini. Nah, ini profil energi, hubungan atau kurva energi potensial dengan jarak antar atom. Oke, kita kembali ke sini. Jadi ada posisi minimal ya, ada maksimal. Maksimal itu kalau jarak antar inti saling mendekat ya. Minimal itu kalau posisi setimbang. Nah, ada local minimum, ada global minimum ya. Lokal itu ya berarti ada pada jarak pada posisi tertentu saja, bukan global ya. Kalau di sini ya ini sudah global posisi di sini. Kalau minimal di sini posisi-posisi yang belum stabil ya, belum stabil posisinya. Tapi kalau sudah pada posisi yang paling rendah itu yang disebut posisi global untuk semua keadaan molekul ya, paling rendah. Itu energi potensialnya paling rendah, itu berarti keseluruhan untuk molekul itu global minimal, energi paling rendah. Ketika hitungan optimasi ya, kita hitung optimasi molekul tertentu di sini, kapan ini berhenti ya, kapan ini berhenti, nanti saya kaitkan dengan metode ab initio ya. Kapan ini berhenti adalah pada kriteria konvergensi ya, kapan struktur molekul dianggap sudah paling stabil, artinya memiliki energi molekul yang paling rendah ya. Ya tentu karena di situ banyak bermain gaya-gaya ya, maka tentu antar gaya itu tentunya berharga 0 ya, atau pada keadaan tertentu yang diinginkan. Misalnya boleh gaya-gaya harus berharga 0 ya. Kemudian yang lainnya kalau di dalam hitungan, misalnya pada hitungan pakai Hiperchem ya, kalau kita milih metode ab initio misalnya pada minimal basis set, kemudian saya memilih optimasi geometri, lihat di sini ini ada root mean square-nya ini kilokalori per mol, artinya hitungan antar hitungan kalau selisihnya sudah di bawah 0,1 berarti hitungannya selesai. Maka kalau ininya makin kecil, misalnya ini 1/1000 root mean gradiennya, maka termination conditionnya itu makin sulit dicapai. Kalau hitungan antar hitungan 1 dengan 2 dengan 3 dengan 4 dan seterusnya ya, namanya iteration ya, hitungan 1 belum tercapai. Kalau jarak antar hitungan ini belum kurang dari 1/1000, kalau kita tentukan 1/1000,
maka hitungan akan berlanjut lagi sampai dicari titik yang paling stabil, ataupun berdasarkan maksimum cycles ya, berapa kali hitungan. Kalau 60 berarti walaupun ini belum tercapai ya, RMS gradiennya, tapi kalau ini sudah tercapai maka berhenti. Itu penentuan kriteria konvergensinya. Jadi pasti kalau kita ingin menghitung energi suatu molekul sebagai contoh, maka menggunakan optimasi energi akan dihitung terus berulang kali sampai diperoleh energi yang paling rendah untuk konvergensi, untuk kriteria konvergensi tertentu. Itu ya. Jadi nanti Anda bandingkan dengan pada video di sini, plotting energi potensial nanti saya sediakan, dan silahkan dipraktekkan nanti pada waktunya. Saya juga akan berikan penjelasan tentang metode Ab initio supaya semakin jelas. Untuk kali ini sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.